pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Istighfarah Media Rifani. Inilah selengkapnya. Sebelum ke berita utama, mari kita simak terlebih dahulu profil perusahaan pada Bank Rakyat Indonesia atau dikenal dengan nama BRI. Baik, untuk profil perusahaan dari Bank BRI ini yang pertama yaitu Bank Rakyat Indonesia atau dikenal dengan BRI didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirajatmadja. Nah, untuk visi dan misi dari Bank BRI ini yang pertama untuk visi yaitu menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champions of financial inclusion. Dan untuk misi Bank BRI yang pertama adalah memberikan yang terbaik, yang kedua menyediakan pelayanan yang prima, dan yang ketiga adalah bekerja dengan optimal dan baik. Bank BRI ini sudah mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2003 dengan kode saham BRRI. Kemudian, Bank BRI termasuk dalam BUMN karena lebih dari 50% kepemilikan sahamnya yaitu sebesar 53,19% dimiliki oleh pemerintah dan sisanya sebesar 46,81% dimiliki oleh pabrik. Sehingga pada akhir tahun 2022, Bank BRI tercatat memiliki 10 entitas anak yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang dimana antara lain yang pertama ada PT Bank Rakyat Indonesia, yang kedua ada BRI Remittance, yang ketiga ada PT Asuransi BRI Life, yang keempat ada PT BRI Multifinance Indonesia, yang kelima ada PT BRI Dana Reksa Sekuritas, yang keenam ada PT BRI Ventures Investama, yang ketujuh ada PT BRI Asuransi Indonesia, yang kedelapan ada PT Pegadaian, yang kesembilan ada PT Permodalan Nasional Madani, dan yang ke-10 ada BRI Manajemen Investasi. Produk simpanan yang ada di dalam Bank BRI yang pertama ada tabunganku. Tabunganku ini adalah rekening yang paling sederhana yang dirancang untuk mendorong kebiasaan menabung masyarakat dengan saldo minimal sebesar Rp20.000 tanpa biaya administrasi bulanan. Yang kedua ada tabungan Britama. Nah, tabungan Britama ini cocok bagi Anda yang ingin menggunakan fasilitas internet banking dengan setoran awal sebesar Rp250.000. Yang ketiga ada Britama Bisnis. Tabungan Britama Bisnis ini yaitu produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang menunjang bisnis.
Yang ketiga ada Britama X, yaitu produk tabungan yang cocok untuk anak muda dan juga memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas m-banking. Yang kelima yaitu tabungan BRI Junio dan Junio Rencana, yaitu diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan bank sejak dini. Dan yang terakhir adalah tabungan BRI Simpedes, yaitu produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari internet banking atau mobile banking. Selanjutnya yaitu sumber dana bank atau penghimpunan dana bank adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Bank BRI di tahun 2022 dapat menghimpun dana dari pihak ketiga secara konsolidasi sebesar 1.307,88 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 14,85% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1.138,74 triliun. Pendanaan Bank BRI atau disebut dengan simpanan nasabah ini untuk rinciannya yang pertama yaitu dari dana tabungan dapat menyumbang sebesar 522,65 triliun yang terdiri dari saldo tabungan Simpedes sebesar 319 triliun, saldo tabungan Britama sebesar 1088,40 triliun, dan saldo lain-lain sebesar 9,53 triliun. Sedangkan dari giro menyumbangkan sebesar 349,74 triliun yang terdiri dari giro BRI rupiah dan giro BRI falas. Dan yang terakhir dari saldo deposito. Deposito ini menyumbangkan sebesar 435,50 triliun yang terdiri dari depo BRI rupiah, kemudian depo BRI falas, dan deposito on call serta deposito on call falas. Kemudian jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank yang ditawarkan di BRI ini yaitu yang pertama ada transfer rupiah. Transfer rupiah adalah pemindah sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan bank ataupun nasabah bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindah bukuan antar rekening pada bank yang sama atau bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana. Kedua ada ekspor impor. Ekspor impor ini adalah kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri yang disebut dengan ekspor, dan kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri yang disebut dengan impor. Yang ketiga adalah bank garansi. Bank garansi adalah fasilitas pinjaman tidak langsung yang dimana Bank BRI memberikan jaminan kepada penerima jaminan yaitu pihak ketiga bahwa nasabah atau debitur sanggup untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Yang keempat ada safe deposit box, yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api. Dan yang terakhir ada bank clearing, yaitu proses penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi bank, di mana surat berharga tersebut disampaikan oleh bank penarik hingga adanya pengesahan oleh bank tertarik melalui lembaga clearing yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Selanjutnya yaitu jumlah pendapatan provisi dan komisi dari jasa-jasa tersebut. Nah, jumlah pendapatan provisi dan komisi yang dimana berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan langsung dalam jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dalam jangka waktu kontra dengan menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan hasil penjumlahan pendapatan provisi dan komisi dari tahun 2022 yaitu sebesar 18,80 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu komitmen dan kontingensi pada jasa-jasa tersebut. Untuk tahun 2022, komitmen dan kontingensi sebesar 6,46 triliun yaitu mengalami penurunan sebesar 7,74% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 7 triliun rupiah. Penurunan tersebut dikarenakan turunnya eksposur dan liabilitas komitmen kontingensi sehingga terjadi penurunan CKPN sesuai dengan metode perhitungan pada PSAK 71. Kemudian ada pinjaman yang diberikan oleh Bank BRI berdasarkan jenis dan mata uang. Pada tahun 2022 diperoleh sebesar 990,96 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 diperoleh sebesar 909,59 triliun rupiah, yang mana dari laba tersebut didapatkan dari pihak ketiga mata uang asing, pihak berealisasi rupiah, dan mata uang asing. Kinerja keuangan pada BRI di tahun 2022 untuk total asetnya yang dimiliki BRI adalah mencapai 1.865,64 triliun. Hal ini meningkat sebanyak 11,18% dibandingkan akhir tahun 2021 yaitu sebesar 1.678,10 triliun. Kenaikan aset ini disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa akun seperti giro pada BI, kredit, dan penempatan pada bank lain, khususnya pada giro Bank Indonesia. Sedangkan total liabilitasnya adalah sebesar 1.562,24 triliun dan ekuitasnya senilai 303,40 triliun. Adapun pada tahun 2022, BRI ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 51,41 triliun yang artinya secara tahunan atau year on year yang dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu pada tahun 2021, BRI ini berhasil meningkatkan labanya sebesar 67,15%. Jadi, kinerja di tahun 2022 pada BRI ini yaitu BRI tetap tumbuh dan menghasilkan kinerja yang solid meskipun di tengah tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global. Dengan menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam bentuk penguatan struktur liabilitas, pengelolaan kualitas aset, pertumbuhan yang selektif, optimalisasi sumber
pertumbuhan baru khususnya di segmen mikro dan ultra mikro, penguatan kapabilitas operasional dan optimalisasi sinergi grup, BRI mampu terus menjaga keberlanjutan pertumbuhan profitabilitas perseroan. Demikian sekilas berita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.